semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info Tokusatsu terbaru di link 1 episode 619. Kali ini menjadi part ketiga ya untuk pembahasan Six Ranger kita, yaitu Goju Polar ya di sini, dan sudah muncul teman untuk scan terbaru dari number one Sentai Goshuger kita ya. Jadi wah, bakalan seru nih ya, dan benar-benar luar biasa sekali teman untuk desainnya ini. Oke, let's go. Oke teman, ini dia untuk scan terbaru dari number one Sentai Goshuger yang menampilkan Six Ranger kita ya, yang akan debut di bulan Juni. Dan pastinya ini yang sudah ditunggu-tunggu ya, yaitu Goju Polar ya. Jadi Ranger ke-6 ini memang menarik perhatian kita ya teman ya. Udah kayak Kamen Rider di Kiva ya, Kamen Rider Rei gitu ya. Soalnya warna putihnya itu cantik banget bro. Maksudnya sama lah kayak si Spider Kumonos. Oke teman, jadi ini dia untuk halaman pertamanya ya. Jadi kayaknya ini kayak main tebak-tebakan gitulah ya kan. Ini dicari Ranger mana nih gitu ya, yang ada di era Reiwa gitu ya, yang udah tersedia di bawah dan juga di samping gitu ya. Dan kita lanjut aja teman ke yang sebelahnya. Jadi di sini juga sudah banyak yang terjadi ya teman ya di episode. Berarti ini dari episode 8 ya teman ya, untuk debutnya Karyudo ini sampai episode 10 berarti ya. Itu memang pertempuran yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dan kita patut tunggu tuh di paling pojok kiri bawah ya teman-teman ya, yaitu adalah Goju Polar versus Karyudo ya. Kita lihat apa yang akan terjadi dan apa relasi dan juga hubungannya antara Karyudo dan juga Goju Polar, dan pastinya seluruh member Goshuger ya teman-teman ya. Yang kita tahu kan ya, dia juga menjadi orang kaya ya. Yang di sini juga dijelaskan lebih dalam lagi ya untuk karakter dari Goju Polar ini, yang usernya adalah Mashiro Kumate, yang kita juga belum dapat nih ya untuk castnya siapa gitu ya. Mungkin ya pas minggu depan kali ya di reveal tuh ya castnya, dan juga beberapa foto lain dari Goju Polar. Dan kita juga dapat ini ya, lihat untuk Black Daishujin beserta katanya ya, untuk Black Daishujin yang sempat dikalahkan ataupun di combo ya sama Tega Sword 5an itu ya, itu katanya bakalan balik lagi ya teman ya. Tapi usernya itu adalah si Kuon. Jadi Black Daishujin itu yang di preview episode 15 itu ternyata si Black Daishujin ya teman ya. Saya kira Tegajun ya teman ya. Kalau Tegajun berarti ya mungkin kopinya warna putih mungkin ya, atau mungkin disesuaikan dengan temanya Burai dan ini. Terus juga Kuon itu juga punya senjata versi darknya dari Wolf the Caliber 50 ya. Kita bilang aja itu black version lah gitu ya dari Wolf the Calibernya, yang juga bisa disatukan dengan mecha versi dark dari Tegajun. Mecha dark dari Tegajun, berarti ini Tegajun tuh bisa dua kepribadian kah atau gimana? Soalnya kalau misalkan rencana pernikahannya tuh gagal atau dirusak lah gitu ya, itu mungkin dia juga jadi jahat lah mungkin. Jadi namanya itu Tegajun Dekaclaw ya teman ya. Kalau kita bisa bayangkan ya, mungkin Tegajun Dekaclaw atau versi darknya kayaknya jadi keren deh mungkin ya. Soalnya yang misalnya nih ada black versionnya, contoh di Senkaiger itu ada Black Senkai Oh yang Juragaon tuh ya. Kayaknya yang black versionnya masih kurang serem ya, maaf itu lebih ke ala kayak repaint doang gitu ya. Yang kelihatan seremnya tuh Boom Boom Killer ya teman ya. Walaupun yang pakai itu tim pelawak ya, tapi desainnya oke loh ya kan. Desain killernya dapet ya kan ya. Desain mekanik atau otomotif kayak kayu-kayunya tuh gokil banget ya, besi-besi gitu ya temannya, itu bagus banget desainnya. Black Daishujin kan katanya balik lagi. Terus katanya Shinken Oh dipastikan kembali ke serial Goshuger di bulan Juli. Lalu juga ini masih rumor ya temannya, kita bahas ini, itu ada Tega Sword Akatsuki, merupakan gabungan dari Tega Sword Red plus Orca Buster Gogo ya. Jadi ini 50-50 ya. Jadi ini juga ada info soal rumor ini ya, Goshu Red ini penampilan gatai mekanya mirip Shinken Oh, dan Orca Booster Gogo ini jadi part armornya Tega Sword, layaknya Dairen Oh-nya Dairanger. Oke. Jadi bakalan gede banget dong ya. Soalnya kalau misalkan Orca Buster ya berarti ya antara paus orca ya, atau hewan-hewan semacamnya gitu. Jadi kita tunggu aja ya teman, karena kalau misalkan kayak itu ya berarti di
kalau kayak Darren O, nah Ranger itu di bagian bulatan tengahnya tuh ada kokpitnya dong ya, karena Ranger aja kokpitnya di tengah kan. Terus juga ada Orca Buster Fuku ini katanya punya banyak join atau gatai yang memungkinkan kombinasi 5 piece gatai seperti Zenyoku Zenkai O. Nah ini teman yang saya juga betul-betul salut sekali ya dengan desainnya ini. Entah kenapa ya warnanya itu mirip banget dengan King Express Zabion yang sering saya singgung juga ya teman ya. Karena clear partnya itu ya teman ya. Terus desain yang kayak simetrisnya itu juga bagus banget ya. Yang ini nih super gatainya yaitu White Burn ya, Tiga Sword White Burn ini. Itu betul-betul bagus banget asli. Soalnya kayak kelihatan lebih besar ya untuk armor itu kayak armor Kamen Rider jadinya ya. Jadi betul-betul bagus terutama biar Akuma Go ini ya temennya. Maksudnya yang kan partner nih. Kok partnernya kayak lucu gini ya. Jadi kayak jadi kayak katanya kan senjatanya gitu. Nih maksudnya senjata apaan gitu? Senjata apa ya, senjata yang bisa ngomong gitu ya, kayak Kiba Ranger katanya ya. Jadi katanya ya untuk senjatanya itu dia bisa ngomong. Dia kan modalnya senjata kayak kalau Kiba Ranger kan itu dia punya apa namanya, Kiba Sword namanya ya, kalau sasar ya temennya. Jadi Kiba Dagger atau apa gitu ya. Jadi dia juga bisa ngomong dan emang itu adalah seperti kekuatan yang dia juga bisa kasih ke tuan yang pakai kekuatan si Kiba Sword ini gitu ya. Nah, informasi tambahannya teman, jadi untuk si Gosho Polar ini katanya adalah Ukyo Ace-nya versi Super Sentai gitu ya. Maksudnya kenapa nih? Ya, kok kayak Ukyo Ace? Nah, jadi maksudnya dia pernah memenangkan suatu pertempuran yang disebut sebagai Universe Taisen dan menjadi dewa atau god. Dan dunia Gosho itu adalah dunia yang dibuatnya atau terbuat dari wish-nya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ini dia juga adalah dewa ya, maksudnya dia bisa dibilang menciptakan Village of Tiga Sword itu kah, ya kan? Buku yang dipegang Ryugi itu mungkin ciptaan dia mungkin ya. Karena kan ibaratnya dunia Tiga Sword itu adalah dunia yang penuh harapan, penuh impian juga. Siapa yang pakai kekuatan Sentari ini ya harus bertarung ya kan. Harus mendapatkan seluruh Sentarinya biar jadi nomor satu dan juga mengabulkan keinginannya gitu untuk jadi nomor satu. Dan selain itu ya, nama asli Godburn untuk changernya itu adalah Tegak Knuckle dan juga dari jabatannya itu disebut sebagai Tegak Knuckle, the Prince of Braidan. Oh, anak dari Braidan ya. Jadi memang kelihatannya dari kayak bisa dibilang ya kayak mungkin alternate generationnya dari Kiba Ranger ya teman, karena kalau Kiba Ranger itu pure anak dari villainnya dari Kiba Ranger ya, maksudnya kayak dari si siapa, Akomaro ya. Itu kan ada Akomaro, kekuatannya pun juga yang Kiba Ranger itu kan dari si Kurma ya teman ya. Kadang-kadang kalau misalkan si Kiba Ranger itu juga bisa dikendalikan ya, bisa bikin berserk bahkan ya, bisa tak terkendali gitu untuk kekuatannya karena dikendaliin sama Kurma. Terus juga anak dari Tiga Jun yang diselamatkan oleh Gosho Polar dan menjadi pengikut setianya. Oh, oke. Gosho Polar punya form bernama Champion Rope. Yang ini ya temennya tuh. Yang ini, yang sebelah kiri ini. Jadi ini base-nya tuh dari petinju ya temennya. Atau orang lagi gelut kan biasanya kan untuk mau gelut kan biasanya di lah WWE lah atau apa gitu ya. Jadi kan rata-rata pakai jubah gitu ya. Atau pakai apalah aksesorisnya tuh macam-macam lah gitu ya. Terus juga jadi simbol kemenangannya di Universe Taisen sebelumnya. Oke, jadi kalau Gosho Polar ini tuh betul-betul wah banyak yang kita lihat kan ya, konsepnya tuh kayak Jankenpon lah gitu ya, gunting batu kertas kayak apa sweet ya gitu ya. Terus ini katanya ya untuk nama Godburn itu adalah suatu alat transformasi kan dari si mecha, sekaligus mecha dari Gosho Polar ya berbentuk kepalan tangan besar diambil dari kata Godebam ya, alias berarti kalau Go itu adalah batu dalam Janken atau Sweet, lalu Bam ya, Bam artinya tuh efek bunyi ledakan yang kerap digunakan pada manga. Nah ini maksudnya gedebam gitu ya, atau gedebuk gitu. Mungkin gedebam itu maksudnya kayak sound effect untuk ledakan ya, yang misalnya kalau misalkan untuk di komik-komik anime gitu ya,
misalkan kalau untuk dikasih sound effect yang tertulis ibaratnya ya, itu dikasih gedebam ya. Kalau misalkan untuk dipukul gedebuk gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa yang bahasa Jawa tuh, bahasa kita kayak nak kena bukem ini ya, kena gedebuk ini ya, kena gebuk lah gitu ya. Jadi itu juga betul-betul variatif sekali ya teman, karena untuk God Burn ini tuh ya mungkin aja nanti pas Gosho ini pas bertempur mungkin ya dia ada efek-efek kayak gedebam gitu ya. Nah ini kita nggak tahu nih siapa si voice aktornya ya, karena kalau Tegasol itu kan udah ciri khasnya si Yuki Kaji ya, itu yang si Eren tuh ya, harusnya ini beda lagi lah gitu ya. Kan kalau Tegajun itu kan siapa tuh yang cewek ya, lupa pokoknya. Kalau untuk yang Teganakal ini harusnya beda lagi lah gitu ya, jangan sama gitu, maksudnya biar lebih bersemangat gitu mungkin ya. Apalagi biar Akuma tuh, saya yakin biar Akuma tuh ya kayak suara cowok-cowok imut itu atau suara cewek sih mungkin ya, soalnya biar aku main Go ini tuh ya partner atau debt collector juga gitu. Ini entah dikutuk apa gimana gitu ya, soalnya katakan diskusikan debt collector ya, mungkin kan ibaratnya tuh bisa menawar gitu, tapi ya tahu sendiri lah gitu ya, kalau misalkan ibaratnya pekerjaan debt collector kan ya manusia gitu, tapi ini kayaknya dikutuk atau gimana gitu ya, jadi kayak mereka gini ya temennya, nggak tahu lah ya kan. Soalnya ini juga betul-betul unik sekali dari segi konsepnya, apalagi desain mekanya ya. God Burn ini juga bagus banget ya. Ini entah kenapa ya, mereka di Gojira ini tuh bagus-bagus semua ya temennya, Tega Sword, Tega Jun ya, sama God Burn ya. Tapi jujur ya, ini kalau misalkan kita dibikin list, entah kenapa Tegajun keren banget ya. Tegajun itu kayak berasa mewah banget, kayak Gundam apa yang kayak malaikat itu ya, kayak betul-betul terasa mewahnya itu loh temennya. Apalagi kayak si God Burn yang mungkin God Burn yang kedua kali ya, soalnya warna putih sama birunya itu terus juga warna emas-emasnya bagus banget bro, asli ya. Baru ya mungkin si Tiga Sword ya temen ya, karena entah kenapa ya desain Tegajun tuh langsung pas gitu ya, warna putih warna merah gitu ya. Betul-betul kesana tuh kayak malaikat sekali ya temennya, angel gitu. Nah, biar lebih jelasnya teman, jadi ini ada dari majalah yang ini ya, kalau satu yang hero foto gitu atau apa ya gitu, lupa. Pokoknya juga ini disebut sebagai The Savior of Society dari Gosho Polar ini. Pejuang cincin berwarna putih murni yang bermotif beruang kutub. Itemnya adalah God Burn, dan juga item transformasi The Gosho selalu memakai nama Tega, tapi nama God Burn itu punya alasan kenapa tidak dinamai sebagai Tega. Oh, mungkin dia tuh nggak mau disebut Tega, mungkin kayak kan kalau Tega kan kayak misalnya tuh di dalam tangan, di kepalan tangan gitu ya, karena maksudnya tuh God Burn ya, mungkin good bump ya. Aduh gimana ya bahasanya ya, tadi kan kalau gede tadi kan kayak gedebuk lah gitu ya, kayak sound effect-nya gitu. Mungkin maksudnya tuh kenapa nggak seperti itu, karena mungkin dia punya jalan sendiri ya kan, dia nggak mau berjabat tangan kan. Kalau kepala tangan kan kalau Tegasol kan itu yang kertas, kalau yang si Tegajun itu ya kan itu kayak gunting tapi kayak pistol gitu ya. Sementara kalau untuk yang Tegang Knuckle ini tuh dia punya jalan sendiri gitu ya. Jadi maksudnya tuh dia melawan takdir mungkin, atau mungkin menghadapi suatu tantangan besar gitu ya, atau mungkin memang sama kayak Boon Pilot aja lah gitu ya. Soalnya Boon Pilot kan itu kan ini kebalikan dari si ini ya, maksudnya Gosho Polar kan dia orang kaya, pun file itu Miss Queen ya temennya, dia suka minta sama Taya terus ya temennya. Ini kebalikan banget sama si Taya gitu, apa si Hoiru gitu ya. Hoirunya Miss Queen ya, Gosho Polarnya tuh kaya raya gitu. Jadi kesimpulannya ya, si God Burn ini tuh ya anaknya dari Tegajun, atau ya bisa kita bilang juga ya Gosho Polar ini, si Mashiro ini ya pemegang kekuatan anak dari Tegajun ya. Jadi ini ibaratnya yang si Tegajun itu kayak mungkin nikah ya sama si Tegajun ini, tapi kenapa jadi kayak si Tegajun nih yang ibaratnya ikut andil gitu, atau kayak apa bahasan tuh bapak sambung ya mungkin ya, bahasanya gitu mungkin ya, kalau salah maaf. Terus juga katakan nih yang Gosho Polar ini tuh pemenang number one battle sebelumnya, yang berarti number one battle telah ada sebelum Gosho utama terbentuk. Oke, jadi udah ada ya dari zaman dulu ya, nggak tahu nih konspirasinya kayak mana ya. Jadi kayaknya Gosho Polar ini tuh dewa ya, maksudnya ibaratnya dia udah memenangkan universe
Tyson ini gitu ya. Mana bilang ini nanti wah ini Ukyo Ace jadi Super Sentai nih gitu ya. Itu twist sih ya, itu twist. Soalnya berarti dia sudah jadi dewa di 2 series ya. Di Kamen Rider Kids, Ukyo Ace sama di sini ya. Kalau betulan ya, ingat karakter Ace itu sebenarnya udah melekat loh ya kan di Hideyoshi Kan aktornya. Jadi kalau kita sambungkan juga ke ini ya, si Ryugi, itu berarti kebalikannya ya. Jadi si Ryugi itu ngikut jadi pengikut setianya si Tigasur lah gitu ya. Tigasur itu emang dewa gitu. Dewa yang bisa mengabulkan permintaan. Nah bedanya kalau si Godemon ini tuh jadi pengikut. Bayangkan jadi pengikut si rangernya ya kan, si orangnya ini, si Masahiro Komate ini ya kan, si Gosho Polar ini. Jadi based on kekuatan martial artsnya itu juga kita harus tahu gitu ya, itu emang dia udah berlatih berpuluh-puluh Tyson kah, Universe Tyson yang udah dia ikutin mungkin ya, mungkin maksudnya Universe Tyson yang dia hadapin tuh ya pakai kekuatan ini ya, kekuatan pukulan, kekuatan yang apa pula, nggak pakai senjata atau apa gitu ya. Jadi betul-betul kayak pakai tangan kosong aja gitu ya, kayak Gekki Ranger berarti ya. Soalnya kan kalau Gekki Ranger kan dia pakai bela diri gitu ya. Jadi ini juga betul-betul kita tunggu ya temennya, karena melihat dari si Gosho Polar ini tuh yang memang udah kayak sepuh mungkin ya, sepuh yang udah melewati macam-macam Universe Tyson. Kita tunggu karakternya ya. Kalau bisa mungkin bisa ikonik juga kayak Jerami boleh lah gitu ya. Tapi kalau misalkan ya di bawah Jerami boleh juga sih ya kan. Maksudnya gimana? Jadi kalau Jerami itu udah ikonik sekali gitu ya. Ibaratnya karakternya tuh udah betul-betul jadi penengah antara si King Oger dan juga si Bagnarak ini. Intinya mendamaikan lah ya kan ya kedua pihak ini dan membuat kembali atau menulis ulang kerajaan Bagnarak itu yang hilang dalam buku sejarah ya. Sementara kalau untuk si Gosho Polar ini bisa dibilang ya dia tuh adalah sosok mungkin ya sosok dewa yang dia juga bisa dibilang melihat ya kan untuk perseteruan antara Braidan dan juga si Tigasur ini. Jadi melihat cincin dari Tigasur itu dipakai sama orang-orang kayak Hoero dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kayak cincin penghancur ini ya, penghancur hubungan mereka antara si Tigasur dan Tigasur ini, itu bisa dibilang ya bakalan wah, nggak tahu nih ya. Soalnya ini juga bakalan ada sesuatu twist yang bakalan wah pecah sih ini. Maksudnya pecahnya tuh bukan pecah yang keren, tapi pecah kayak hah gitu ya. Jadi semoga aja ya bisa dieksekusi dengan baik lah gitu ya. Dan ini yang saya kasih tuh ini ya apa ya, untuk robot-robot dari si Godburn dan juga pastinya si mode mekanya ini ya, dan juga pastinya ada Berkuma 50 ini ya. Jadi selucu ini ya jadi partnernya si Gosho Polar ya teman. Ini maksudnya dia dapat dari mana nih ya kan ya, partner selucu ini ya kan, jadi untuk apa namanya sohibnya ya dari si Gosho Polar ini. Oke, berikutnya teman kita lihat ada Shinkocho Seiho dari Aka Ranger ya. Jadi dari Himitsu Sentai Go Ranger ya, juga pastinya Sentai pertama di franchise yang satu ini. Bisa dilihat nih teman posenya ya, sang sepuh Super Sentai kita ya, dan juga pastinya pemberi semangat juga ini ya, betul-betul luar biasa ya. Karena kita juga tahu ya teman, untuk dari Go Ranger sampai Go Shooter itu memang banyak sekali perjalanannya, banyak sekali hal-hal yang tak terduga, dan juga banyak sekali tema-tema yang sudah dihadirkan ya teman ya. Jadi kita juga patut bersyukur ya, karena Super Sentai udah 50 tahun masih tetap eksis ya, dan juga masih memberikan tontonan yang menghibur ya teman ya. Walaupun juga pernah bilang ya untuk vibes dan juga tone ceritanya jadi lebih ringan ya teman ya, karena ya untuk segmennya anak-anak ya. Jadi memang untuk saatnya kita juga patut melihat ya teman transisinya tuh untuk sekarang ya, karena juga pastinya anak-anak pun juga takut ya teman ya sama cerita-cerita yang kayak itu ya, walaupun juga pastinya udah pada dewasa lah ya teman, udah pada remaja juga gitu untuk penontonnya. Dan berikutnya teman untuk blokis dari King Oger ya terakhir nih katanya ya, yaitu adalah dari King Desnarak ya. Dari King Desnarak pun juga salah satu villain terbaik mungkin ya di era Reiwa. Villain jadi anti-hero lah ibaratnya ya, karena ibaratnya pun juga di sini Bagnarak ini tuh ya jadi anti-hero nya bahkan ya. Jadi Bagnarak itu ya sebenarnya tuh ya klub apa, kubu yang anti-hero. Bahkan juga si Spider Commanders itu juga kan awalnya anti-hero, dia juga bisa jadi hero lah teman-teman ya, untuk mendamaikan kedua pihak. Karena memang Bagnarak ini tuh ya sebenarnya juga adalah salah satu ya pihak yang dijadikan
mainan dari si Dagdet Durjana ini ya temennya sama Ataknet ya. Jadi itu dia yang ngebuat series ini tuh betul-betul masterpiece. Kita cek lagi ya teman detailnya, jadi kita lihat ya untuk 3 Jun ini kayaknya yang rumor kemarin tuh si 3 Jun pakai CGI enggak deh ya teman ya, soalnya 3 Jun aja belum muncul-muncul nih. Tapi kalau kalian di sini teman, itu 3 Junnya kayak real banget asli ya, kayak berasa gede banget ya kan, betul-betul kayak rasa final boss gitu ya. Itu harusnya ada lah ya kan setnya ya kan, tapi memang untuk jangkauannya tuh memang cukup lama gitu ya. Mungkin nanti di episode 15 itu si Kwon pakai si Black Dashujin dulu mungkin ya, karena kopiknya juga sama gitu ya, sama Universe Senshi dan juga para member Ghost User lawan si Godburn. Terus juga pastinya ada si Godburn juga. Nah di sini juga ada Godburn yang dipegang sama si Ghost Polar ya teman, jadi kayak untuk disummon gitu ya mungkin ya. Terus juga ini dia ngadapin si Candle ya di sini. Buset, ini keren banget ya temennya, gagah banget gitu. Ini kayaknya si Godburnnya tuh kayak apa ya, dipegang kayak boneka gitu mungkin ya, soalnya kan ibaratnya si Ghost Polar ini tuh mungkin orang yang paling OP mungkin ya, atau paling dewa lah gitu ya, udah ngelawan semua ini semua Universe Tyson ya. Bahkan ini nih kalian lihat ya kan, di sini ada si Shuriken Jin ya kan, untuk mekanik itu ada Shinken O dan juga Bayo Robo ya teman di sini, yang juga pastinya dia juga terlibat ya kan dalam pertempuran Universe Tyson-nya mungkin ya. Jadi itulah yang menjadi rivalitas mungkin ya antara Tiga Soul dan juga si Tiga Knuckle ini. Dan juga di bawahnya teman nih ada pertempuran antara serigala dan beruang ya teman. Jadi ini kita tunggu nih ya kan duelnya. Ini banyak juga yang bilang kayak satu anime Beastar ya teman ya. Soalnya kan itu kan kayak serigala lawan musuhnya tuh kayak beruang gitu ya. Dan juga ada ini yang Monster Treasure episode 2 itu balik lagi loh teman ya. Jadi kayaknya akan ada musuh yang comeback lagi nih. Oke teman, tadi pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan wah sangat panjang sekali ya teman ya. Kita tunggu aja nih debutnya seperti apa. Kalau ada update lagi kan kita masukin aja ya teman ke pembahasan scan kami tergabung. Oke, teman.